Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فكل بدعة ضلالة فكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu besar, yang begitu banyak yang Allah curahkan kepada kita. Khususnya di hari yang berbahagia ini, Allah masih menetapkan keislaman dan keimanan pada diri-diri kita. Allah memudahkan kita untuk senantiasa mengerjakan ketaatan, khususnya melanjutkan kajian online rutin kita setiap harinya di pukul 10 pagi sampai selesai. Dan secara khusus lagi kita bersyukur kepada Allah atas nikmat dipertemukannya kita dengan bulan yang agung, bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan. Yang kita memohon kepada Allah taufik, kita memohon kepada Allah hidayahnya, agar senantiasa merahmati kita di dalam bulan ini, memberikan taufik dan kemudahan untuk kita senantiasa mengisinya, melaluinya dengan ketaatan-ketaatan. Dengannya menjadi sebab kita meraih segala macam keutamaan yang dijanjikan di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah untuk meraih legalitas taqwa, untuk meraih maghfirah ampunan Allah Azza wa Jalla, dan untuk meraih kedudukan yang sama-sama ingin kita raih, yaitu dimasukkan ke dalam surga Allah dan dijauhkan dari siksa neraka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahmakumullah,
Kita lanjutkan dari pembahasan kita, yakni pembahasan kitab Aqidatut Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullahu taala. Dan ini adalah pertemuan yang ketiga dan kita masih membahas terkait masalah sebab-sebab penyimpangan akidah. Di pertemuan kedua kemarin kita telah sebutkan di antara sebab penyimpangan akidah yang pertama yakni kebodohan terhadap akidah yang benar, yang sahih, enggan untuk mempelajari dan mengajarkannya, dan tidak perhatian atau kurang perhatian mempelajari akidah tersebut. Yang kedua, fanatik terhadap tradisi yang diwarisi oleh nenek moyang. Yang ketiga, taklid, mengambil pendapat seorang manusia, entah itu dia seorang kiai, ustadz, habib, tokoh, ya, sementara tidak menyelidiki kebenaran daripada pendapat atau ucapan tersebut, dan dia pun ikut. Itu taklid buta. Yang keempat adalah al-ghulu fis salihin, bersifat atau berlaku berlebih-lebihan ya dalam mencintai orang-orang soleh, di mana mengangkat derajat mereka ya, kepada derajat yang tidak semestinya, atau bahkan menyamakan mereka dari sifat yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang poin yang kelima dari sebab-sebab penyimpangan ayyuhal ikhwa wal akhwat, kaum muslimin dan muslimah, a'azzani Allah wa iyyakum, adalah al-ghaflatu an tadabburitil ayat kauniyah wa ayatillahil qur'aniyah. Ya, di antara sebab terjadinya penyimpangan dari akidah yang seharusnya, akidah yang sahih, adalah karena kelalaian kita untuk merenungi ayat-ayat kauniyah. Maksudnya ayat-ayat kauniyah di sini tanda-tanda kekuasaan Allah yang nampak di hadapan kita dari alam semesta ini, bahkan dari penciptaan manusia yang kemarin juga sudah kita singgung. Ya, itu ayat-ayat kauniyah. Ya, kurang merenungi ayat-ayat kauniyah. Demikian pula kita kurang merenungi ya, ayatillahil qur'aniyah, ayat-ayat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, kita jarang untuk mentadabburi Al-Quran. Ya, padahal Al-Quran itu adalah petunjuk ya bagi orang-orang yang beriman. Ya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Nah, ini nanti kita akan sebutkan pembahasannya tentang cara menanggulangi penyimpangan akidah. Di antaranya adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Iya. Jadi kalau seseorang tidak memperhatikan dari tanda-tanda kekuasaan Allah, baik dari kauniyah ataupun Qur'aniyah, itu sebab yang kelima seseorang menyimpang dari jalan yang benar, dari akidah yang sahih. Nah, ditambah lagi kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, wal inbiharu bi mu'tayat al-hadaratil madiyah hatta dhannu annaha min maqduri al-bashari wahdah fasaru yu'athimuna al-bashar wa yudifuna hadhil mu'tayat ila majhudihi wa ihtira'ihi wahda kama qala Qarun min qabl innama utitu ala ilmi indi wa kama yaqulul insan hadha li au innama utituhu ala ilmin. Ya. Demikian pula di samping karena kurangnya mentadabburi ayat-ayat Allah, ya, baik yang terhampar di alam semesta ini ataupun ayat-ayat Allah yang terdapat di dalam Al-Quran, sebagian besar kaum muslimin atau manusia itu terperdaya dengan teknologi, kebudayaan yang ada, ya, yang dihasilkan oleh tangan-tangan mereka. Nah, dan itu diagung-agungkan, ya, sampai manusia tersebut menisbatkan bahwa apa yang dia peroleh itu, kemajuan yang dia dapatkan itu hasil dari jerih payahnya sendiri, penemuan mereka. Dia tidak sandarkan bahwa itu adalah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kesombongan Qarun
Ya, disebutkan di dalam Quran surah Al-Qasas ayat ke-78, qala innama utituhu ala ilmin indi. Di mana Qarun berkata, sungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada pada diriku. Dia nisbatkan pada dirinya. Ini kesombongan. Demikian pula ya perkataan orang yang lain disebutkan hadali. Ya, ini karena aku, ini adalah hakku. Dalam Quran surah Fussilat ayat ke-50. Demikian juga di Quran surah Az-Zumar, ya, innama utituhu ala ilmin, sesungguhnya aku diberi nikmat itu karena kepintaranku, karena kejagoanku, ya, karena ya ilmuku. Ya, dia tidak sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tidak berpikir, ya, tidak mengagungkan lagi Allah yang menciptakan alam semesta ini. Ya, yang memberikan nikmat kepada mereka. Ya, bahkan yang menciptakan kita, ya, dari setetes air yang ya, hina. Nah, ya, lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, perhatikan ya. Ini saya tambahkan faedah beliau di sini. Kita tambahkan syarahnya sedikit. Ya. Agar kita betul-betul bersyukur kepada Allah, karena itu tujuan kita dicipta untuk beribadah, untuk mentauhidkan Allah. Ya. Dan ini sebab penyimpangan, karena kita tidak melihat bahwa apa yang kita raih ini itu bersumber dari Allah. Ya, kita melihat bahwa apa yang kita capai sekarang, teknologi yang canggih, itu dari diri kita sendiri. Ya. Itu kesombongan. Sehingga kita pun ya menyimpang dari jalan yang benar. Perhatikan firman Allah di dalam Quran surah An-Nahl ayat ke-77 ya, sampai 79, tapi kita ambil 77 dan 78 saja. Allah berfirman, "Walillahi ghaibus samawati wal ardh, wa ma amru sa'ati illa kalamhil basar." Au huwa aqrabu innallaha ala kulli syai'in qadir. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Ya. Dan kepunyaan dan milik Allah segala apa yang tersembunyi di langit dan di bumi. Ya, tidak ada kejadian dari kiamat tersebut melainkan sekejap mata, cepat. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Dan Allah lah ini. Wallahu, dan Allah lah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun. Ya, kita ini asalnya bodoh, tidak tahu apa-apa. Ya, maka apa yang pantas untuk kita sandarkan pada diri kita? Kecanggihan teknologi yang ada pada zaman kita sekarang ini tidak ada apa-apanya, dan bahkan itu disebabkan karena ilmu karunia Allah. Ya, bukankah dahulu kita diciptakan di rahim-rahim ibu kita dalam keadaan kita tidak mengetahui sesuatu apapun? Iya. Lalu Allah berfirman, la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Iya. Naam, dia mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam kalian tidak mengetahui sesuatu apapun. Lalu Allah memberi kalian pendengaran, penglihatan, hati agar kalian bersyukur. Ya, kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya berkaitan dengan ayat ini An-Nahl 77 dan 78, yukhbiru ta'ala an kamali ilmi wa qudratihi ala asya'i fi ilmi ghaibis samawati wal ard wa ikhtisasihi bil ilmi al ghaib fala ittala'a li ahadin ala dhalik illa ayyutlihu ta'ala ala ma yasha' wa fi qudratihi at-tammah allati la tukhalifu wa la tumani' wa annahu idha arada syai'an fa innama yaqulu lahu kun fayakun kama qala wa ma amarna illa wahidatan kalamhil bil basar. Naam. Baik, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, di dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang ilmu Allah, pengetahuan Allah dan kekuasaannya yang maha sempurna atas segala sesuatu. Ya, termasuk apa yang kita dapati itu adalah secuil ya dari ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, itu karena kenikmatan Allah, itu karena karunia Allah. Ya. Dan dia mengetahui perkara yang gaib, yang ada di langit dan di bumi, dan hanya Allah yang mengetahui perkara tersebut. Ya. Tidak ada orang yang mengetahui perkara yang gaib. Sampai Rasulullah SAW, sampai Jibril. Ya. Jibril malaikat termulia di kalangan malaikat. Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia termulia dan Nabi termulia di kalangan Nabi dan manusia.
bersamaan dengan itu kedua orang makhluk mulia ini tidak mengetahui perkara yang gaib. Maka ya, jika ada orang ya siapapun dia ya bertitel kiai yang dia tidak melebihi daripada kedudukan Nabi SAW mengetahui perkara yang gaib, maka itu adalah hal yang menyimpang. Itu adalah perkara yang tidak benar. Ya, jangan diterima. Baik. Dan tatkala Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, cukup Allah berkata terjadi, maka terjadilah sesuatu tersebut. Jadi apa yang kita dapatkan sekarang ini, yang kita sandarkan pada diri kita, sejatinya itu karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, itu karunia Allah. Ya. Jangan disandarkan kepada diri kita. Ya, lalu kemudian Allah sebutkan ya, di ayat selanjutnya yang tadi, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamu syai'a. Allah menyebutkan karunia-Nya ya, kepada kita, di mana dikeluarkannya kita di perut ibu-ibu kita dalam keadaan sebenarnya tidak mengetahui apapun, tidak ada yang kita ketahui. Kita tidak tahu baca, kita tidak tahu menulis. Adakah di antara kita yang keluar dari perut ibu kita langsung bisa berjalan misalnya? Ya tidak ada. Langsung bisa makan sendiri? Tidak ada. Tidak ada. Ya kecuali penuh tahapan-tahapan ya, ajaran-ajaran dari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan ya. Nah, penuh tahapan, dari itu karunia Allah yang mengharuskan kita apa? La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Maksudnya syukur di sini apa? Untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah. Di ayat-ayat sebelumnya kita jelaskan firman Allah, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai kalian manusia, sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan diri-diri kalian dan orang-orang atau makhluk atau manusia sebelum kalian. Iya. Dan makhluk seluruhnya. Alladzi ja'ala lakumul arda firasya was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada. Lalu Allah sebutkan hujannya. Dia telah menciptakan kalian, menurunkan hujan, lalu kemudian menumbuhkan tanam-tanaman. Ya, sebagian rezeki itu kalian makan. Itu semua karunia Allah. Fala taj'alu lillahi andada, maka jangan kalian menyembah beribadah kepada selain Allah. Jangan kalian jadikan tandingan-tandingan Allah. Nah, inilah akidah, inilah tauhid yang kita harus tanamkan. Karena kesyukuran terbesar, catat baik-baik yang menyimak, kesyukuran hamba terbesar kepada Rabb-Nya adalah tatkala dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu syukur yang paling tertinggi, itu syukur yang paling agung. Karena dengannya lah kita diciptakan. Seseorang tidak dikatakan dia hamba. Seseorang tidak dikatakan diberikan legal takwa. Seseorang tidak dibenarkan keimanannya sampai dia beribadah kepada Allah dengan mentauhidkan, mengikhlaskan ibadahnya hanya untuk Allah. Itulah tauhid dan itulah kesyukuran tingkatan yang paling tertinggi. Dan itu ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana rasa syukurnya sampai gelar beliau disebut sebagai hamba. Dia akui bahwa dia adalah hamba. Di dalam banyak tempat di dalam Al-Quran Allah menyebutkan Nabi Muhammad SAW dengan panggilan hamba. Itu bentuk pengakuan. Karena kita ini mengaku, kita semua ini sekarang mengaku kita hamba Allah, kita umat Nabi. Menjadi pertanyaan besarnya, apakah kita nanti akan diakui oleh Allah bahwa kita adalah hamba? Apakah kelak nanti kita akan diakui oleh Rasulullah SAW bahwa kita adalah umatnya? Kalau sementara kita tidak menunjukkan bahwa kita ini betul-betul hamba dan kita tidak menunjukkan bahwa kita ini betul-betul umat Rasulullah. Nah, iya. Baik, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Itu sebab penyimpangan yang kelima. Nah, selanjutnya sebab penyimpangan yang keenam. Disebutkan oleh Syekh Hafizahullah Ta'ala. Baik. Sebab penyimpangan selanjutnya adalah asbahal baitu fil ghalibil khalian min at-tawjih salim. Ya, afwan.
asbahal baitu fi ghalibil haliyan minat tawjihi as-salim. Wa qad qala Nabi SAW, kullu maulidin yuladu alal fitrah fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Naam. Fal abuwan lahuma daurun kabirun fi takwimin ittijahi at-tifl. Ya, sebab yang keenam sehingga seseorang terjatuh di dalam penyimpangan terkait akidah yang benar, akidah yang sahih adalah karena asbahal baitu fil ghalib, di mana rumah-rumah kaum muslimin ya itu kurang. Ya. Nah, rumah-rumah kaum muslimin itu kurang diarahkan dari perkara-perkara yang benar sesuai dengan agama Islam. Ya. Khususnya ini orang tua. Kita para orang tua kurang ya untuk melakukan pendidikan ya, tarbiyah, pendidikan ya di lingkup keluarga kita. Iya. Nah, tarbiyah wa tasfiyah. Ya. Khususnya di lingkup keluarga. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ini tambahan dari kami ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, ya, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian. Kita disuruh menjaga diri kita dan keluarga kita. Ini yang prioritas. Ya, dan bagaimana kita bisa menjaga diri? Ya, kalau kita tidak punya bekal ilmu ya, tentang akidah yang benar. Bagaimana kita bisa menjaga anak-anak kita, keluarga kita ya dari penyimpangan akidah yang tidak benar, yang batil, kalau kita sendiri tidak tahu apa yang kita mau ajarkan. Maka penting untuk terus belajar akidah yang benar. Makanya di sini dinukil ya, telah bersabda Nabi SAW, wa qad qala Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ya, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya setiap bayi itu dilahirkan, mereka dilahirkan di atas fitrah, di atas kesucian mereka. Maka kedua orang tuanya lah yang kemudian membuat mereka menjadi sebab ya, membuat mereka ya menjadi seorang Yahudi, Nasrani atau Majusi atau berpahaman-pahaman yang lain. Ya. Nah, karena agama itu diambil dari orang yang paling terdekat dan seorang anak mengambil agamanya dari orang tuanya. Ya. Nah, ya, maka orang tua mempunyai peran besar. Ya. Orang tua ya, mempunyai peran besar untuk meluruskan, ya, untuk mendidik, untuk menunjukkan ya jalan yang benar kepada anak-anaknya. Ya, dengan apa tadi? Dengan dia belajar. Orang tua itu wajib belajar. Setiap muslim dan muslimah wajib belajar karena setiap kita ini akan kelak menjadi orang tua. Ya. Atau adakah di antara kita yang mau jomblo selamanya? Ya, tentu jawabannya tidak ada. Setiap kita ingin ya menikah, dan setiap orang yang menikah ingin dikaruniakan anak, ingin memiliki anak, ingin memiliki penerus. Ya, ingin memiliki anak yang saleh yang merupakan ya aset yang berharga tatkala kita meninggal dunia, yang bisa memberikan kebaikan terus menerus sampai pun kita telah diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kita inginkan itu. Nah, bagaimana kita mendidik mereka kalau kita sendiri tidak punya? Naam, kullukum ra'in. Perhatikan hadits Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul ar ra'iyatihim. Setiap kalian itu pemimpin. Wahai bapak, wahai ayah, wahai abah. Kalian adalah pemimpin istri dan anak-anak kalian. Kalian akan ditanya. Dari istri kalian, dari anak-anak kalian, kalian akan ditanya. Wahai ummahat, wahai para ibu-ibu, wahai ibu kaum muslimin, wanita-wanita. Kalian ini adalah pemimpin bagi anak-anak kalian. Maka kalian akan ditanya, apa yang kalian akan didikkan untuk anak kalian? Apa yang telah kalian berikan untuk anak kalian? Ya, tadi kita tidak singgung, kita ingin anak kita itu menjadi saleh. Karena Nabi SAW sebutkan, ya, idza matal insan inqata amaluhu illa min thalas. Kalau seorang meninggal dunia terputus semua amalannya, Illa min thalas, kecuali 3. Yang pertama amal jariyah, yang kedua al-ilmu alladhi yanfa'u bihi, ilmu yang bermanfaat, yang ketiga wa waladun salih yad'ulah, dan anak yang saleh. Perhatikan, anak yang saleh. Syaratnya saleh. Nah, bagaimana kita bisa mendidik anak yang saleh?
dan saleh kalau kita sendiri tidak saleh, tidak salihah? Bagaimana kita bisa menanamkan kepada mereka akidah yang benar sementara kita sendiri tidak bisa membedakan mana akidah yang benar, mana akidah yang batil. Kita sendiri tidak bisa membedakan Allah itu di mana. Nah, kita sendiri tidak bisa membedakan boleh memberontak kepada pemimpin atau tidak. Ini sedikit lagi saya singgung terkait masalah ini. Sekali saya ingat, ya, viral pernyataan mudik dan pulang kampung. Ya, kemarin, ya, qadarullah mengharuskan kami untuk keluar rumah karena ada hajat. Lalu di luar ada orang bercerita yang kami, ya, mendengarnya, ya, terkait masalah pulang dan mudik. Katanya pulang kampung dengan mudik beda. Dibahas ternyata perkara itu perkara ucapan yang diucapkan oleh pemimpin kaum muslimin di Indonesia. Presiden kita, hafizahullah ta'ala. Maka banyak saya lihat status-status ikhwah berkaitan dengan itu. Subhanallah, kalau status itu maksudnya untuk mencela, untuk menjatuhkan, untuk membeberkan aib kaum muslimin, apalagi pemimpin kaum muslimin, maka saya katakan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubatlah. Itu bukan ciri Ahlus Sunnah. Ciri Ahlus Sunnah tidak membongkar aib kaum muslimin, apalagi adalah aib dari pemimpinnya. Dia mendoakan kebaikan pemimpinnya. Subhanallah. Hati-hati ayyuhal ikhwah. Di mana ente ngaji? Ya. Di mana kalian belajar selama ini? Apalagi sebagian ikhwah yang saya lihat atau akhwat itu sejatinya dia mengaji di kajian-kajian Ahlus Sunnah, tapi di mana ilmu kalian? Subhanallah. Yang menulis terlanjur menulis, saya nasihatkan hapus itu tulisan berkaitan tentang masalah pulang kampung dan mudik, apa bedanya untuk mencela dan menjatuhkan pemimpin kaum muslimin. Dalam hal ini adalah Bapak Presiden hafizahullah ta'ala, yang semoga Allah menjaganya, memberikan kebaikan untuknya, memberikan taufik, memberikan balasan yang besar untuknya. Naam. Hati-hati. Inilah perbedaan antara akidah. Kita mempelajari akidah yang benar saja belum tentu kita bisa praktekkan sesuai dengan apa yang diinginkan. Seperti ini contohnya. Orang belajar akidah yang benar. Kita belajar usulus sunnah, i'tiqad ahlus sunnah, ya, pegangan, ya, keyakinan ahlus sunnah. Di antaranya tidak mencela kaum muslimin, tidak memberontak, tidak keluar, ya, mentaati pemerintah kaum muslimin. Dan ini nanti kita akan sebutkan secara detail. Nah, mittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ya. Nah, maka pentingnya, ya, kembali kepada pembahasan, pentingnya kita sebagai pemimpin, sebagai orang tua, itu belajar akidah yang benar. Dengannya kita amalkan, ya, kita pahami dengan benar, tentu dengan bimbingan para ulama Ahlus Sunnah dan asatidzah Ahlus Sunnah. Nah, setelah itu itulah yang kemudian nanti kita akan ajarkan untuk generasi-generasi kita ke depannya. Itulah kemudian yang membuat mereka beramal, terjaga biidznillah taala, yang sampai pun kita diwafatkan oleh Allah, ya, hal itu bisa menjadi, ya, kebaikan untuk kita yang tidak terputus. Nah, baik, kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya, yang ketujuh dari sebab penyelewengan atau seseorang menyimpang dari akidah yang benar adalah ihjamu wasailit ta'limi wal i'lami fi ghalibil alam al-islami an adai muhimmatihima. Faqad asbahat manahijut ta'lim fil ghalib la tuli janib ad-din ihtimaman kabira أو لا تهتم به أصلا وأصبحت وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في غالب أداة تدمير وانحراف أو تؤنى بأشياء مادية وترفيهية ولا تهتم بما يقوم الأخلاق ويزرع العقيدة الصحيحة ويقوم التيارة المنحرفة حتى ينشأ جيل أعزل أمامه juyusin ilhad la yadaini lahu bimukawamatiha. Naam. Sebab penyimpangan yang ketujuh, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, adalah, ya, di mana pendidikan, ya, media informasi,
khususnya di dunia Islam, tidak menunaikan tugasnya dengan baik dan benar. Nah, perhatikan kurikulum pendidikan kita saat ini. Berapa jam belajar agama? Nah, ayolah ikhwah, berapa jam belajar agama? Dulu kita berapa jam belajar agama di sekolah? Paling banyak 1 jam dalam sepekan. La haula wala quwata illa billah. Ya, itu pun yang dipelajari buku-buku tidak jelas. Ya, mohon maaf. Ya, buku-buku yang tidak jelas sumbernya. Ini dalilnya, ini disebutkan dalam Al-Quran, ini disebutkan dalam hadis yang sahih, ini komentar para ulama, ini komentar para sahabat. Tidak ada seperti itu. Naam, la haula wala quwata illa billah. Nah, ini menjadi sebab pendidikan informasi Islam tidak menunaikan tugasnya dengan baik dan benar. Naam, di mana kurikulum pendidikan itu tidak memberikan perhatian yang cukup, khususnya terhadap pendidikan agama Islam. Bahkan kebanyakan kerancauan dalam penyimpangan akidah ada pada lining-lining sekolah-sekolah yang notabene Islam. Waliyadzubillah. Allahul musta'an. Asalullah al-afiyah wassalamah. Universitas Islam. Pokoknya Islam. Nah, dinisbatkan kepada Islam, akan tetapi akidahnya la, akhlaknya la, ya, ibadahnya la, muamalahnya tidak. Nah, ada himpunan mahasiswa Islam. Saya sering katakan, ini himpunan, jangan pakai nama Islam. Iya. Nah, jangan pakai nama Islam. Mencoreng Islam. Nah, subhanallah. Al-Quran dienjak-enjak, mengkader, ya. Kalau mengkader Al-Quran dienjak-enjak. Nah, lalu kemudian ajak demo, ya. Dikumandangkan azan masih demo. La haula wala quwwata. Ini ke Islam. Ya, tidak mencerminkan Islam dari sisi akidah, dari sisi ibadah, dari sisi akhlak, dari sisi muamalah. Wrong, salah semua. Nah, muskilah. Allahul musta'an. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada kaum muslimin. Ya, ini sebabnya, ya, di antaranya juga media-media informasi. Ya, alhamdulillah. Ya, sekarang, ya, di antara nikmat Allah, mediasi-mediasi yang seperti kita kerjakan atau kita lakukan sekarang, ada kajian-kajian bisa kita dengarkan via streaming, ya, dengan online. Ya, ini kemudahan dari Allah. Maka semua nikmat ini yang kita syukuri, ya, karena itu hakikat syukur. Nikmat, ya, kemudahan-kemudahan yang Allah berikan ini, itu kita tempatkan kepada apa-apa yang mendatangkan keridhaan dan, ya, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tempatkan kepada amal-amal saleh. Kita diberikan HP, diberikan kemudahan-kemudahan yang lain, ya, fasilitas-fasilitas, ya, maka pergunakan, ya, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Nah, sebaliknya, ya, karena banyaknya dari hal-hal tersebut memberikan asupan-asupan yang negatif juga, maka kita yang juga harus, ya, semangat untuk memberikan asupan-asupan positif, khususnya dalam perkara agama Islam, terkhusus masalah akidah, ya, di dalam kita berinteraksi dengan media sekarang ini. Iya. Nah, sebagian media kebanyakan hanya materinya itu fokus kepada hiburan, ya, bahkan tidak kadang, ya, berdusta, ya, seperti apa itu, ada acara yang suka kasih ketawa-ketawa orang, ya, bahkan, ya, tidak jarang mereka mengucapkan suatu perkataan yang mengundang tawa dari melecehkan agama. Waliyadzubillah. Nah, membuat seorang tertawa dengan perkataan dusta saja itu sudah dianggap kesalahan yang fatal di dalam Islam. Apalagi kalau membuat orang tertawa berdusta dengan melecehkan agama Allah. Waliyadzubillah. Ini bisa terjatuh di dalam nawakidul Islam. Iya. Nah, pembatal keislaman kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, mencela agama Allah, mengolok-ngolok agama Allah, mengolok-ngolok syariat. Ya. Nah,
Ya. Maka ini sebab-sebab, ya. Kita lihat ya, banyaknya mediasi-mediasi. Ya, seperti sekarang banyaknya ustadz-ustadz ya akhir zaman. Ya. Naam. La haula wala quwata illa billahil musta'an. Ya, kalau kita ini tidak memiliki akidah yang benar, yang kita pelajari dengan baik, yang kita tanamkan dalam diri, hati-hati kita bisa tersubhat. Iya. Nah, karena mediasi yang banyak sekarang ini, maksudnya media yang banyak ya tersebar ya, baik itu dari televisinya ataupun di Android kita atau di channel-channelnya. Itu lebih banyak dari ustadz-ustadz yang menyimpang dalam perkara akidah. Ya. Nah, ya. Mengetahui perkara yang gaib lah. Ya. Nah, bisa melihat Rasulullah dalam keadaan tersadar lah. Ya. Tahu akan terjadi begini dan begitulah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Mengatakan Allah itu di mana-mana lah. Ya, hati-hati dengan ustaz-ustaz seperti ini. Ini subhat. Nah, kita memiliki ilmu saja tidak boleh kita menjerumuskan diri kepada perkara yang subhat. Nah, karena subhat itu menyambar-nyambar sementara hati kita ini lemah. Ya, lemah. Apalagi kalau kurang mempelajari akidah yang benar. Maka lemah. Ya, apa pondasi kita? Apa kekuatan kita? Sehingga kita bisa tersubhat. Maka saya nasihatkan cukupkan mengambil ilmu, mengaplikasikan fasilitas-fasilitas yang kita dapatkan sekarang ini untuk mendownload atau mengikuti kajian-kajian yang memang kita lihat tidaklah yang diucapkan seorang ustadz itu kecuali Al-Quran, Sunnah dan pemahaman para sahabat serta pahamnya para ulama Ahlus Sunnah. Nah, hindari itu dari ustadz-ustadz subhat. Ustadz-ustadz yang mengajak kepada kesesatan, sesat dan menyesatkan. Ya, karena sekarang ini mau tidak mau, ya, selama kita masuk di media sosial, Facebook dan lain sebagainya, ya akan muncul di beranda-beranda kita, di status-status kita juga akan muncul, akan dilihat. Ya maka jangan coba-coba untuk mendengarkannya, scroll saja terus. Nah, baik tinggalkan. Nah ini poin yang ketujuh dari sebab-sebab penyimpangan akidah. Sekarang kita sebutkan cara untuk menanggulangi penyimpangan akidah tersebut. Iya. Wasubulu tawakki hadzal inhirafi tatalakhasu fima yali. Cara untuk menanggulangi penyimpangan akidah tersebut, 7 penyimpangan yang tadi kita sebutkan itu akan diringkas, tatalakhas fima yali dengan ringkasan berikut ini. Kata Syekh Hafizahullah Ta'ala. Tapi di sini dia ringkas, insyaallah Ta'ala kita jabarkan sedikit. Nah, baik. Poin yang pertama dari cara menanggulangi penyimpangan akidah adalah ar-ruju' ila kitabillahi azza wa jal wa ila sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam litalaqqi i'tiqadis sahihi minhuma kama kana salafus salih yastamidduna aqidatahum minhuma wa lan yusilli akhir hadhil ummah illa ma aslaha awwalaha mal ittila'i ala aqaidil firaqil munharifah wa ma'rifatis subahihim liraddi 'alaiha wa tahdhiri minha li anna man la ya'rifu asy-syarr yushiku ay yaqa'a fihi. Cara menanggulangi penyimpangan akidah yang pertama adalah ar-ruju' ila kitabillahi azza wa jal wa ila sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada kitabullah, kitab Al-Quran, kitab Allah Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallam. Ini adalah jalan yang benar agar kita bisa mengambil akidah yang benar. Karena akidah yang benar bersumber dari dua ini. Sebagaimana para salafus salih, mereka mengambil akidah mereka dari kedua ini, Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak akan baik akhir umat ini kecuali dengan apa-apa yang telah memperbaiki umat-umat terdahulu. Apa yang membuat umat-umat terdahulu baik kehidupannya? Para sahabat yang sebelumnya jahiliyah karena berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah.
Demikian sampai zaman ke zaman. Dan tidak akan baik umat ini sampai kita juga kembali dari apa-apa yang dilakukan, apa-apa yang bisa memperbaiki umat-umat terdahulu, tidak lain dan tidak bukan adalah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Mengkaji akidah-akidah yang benar. Di samping itu juga mengkaji akidah-akidah yang sesat. Untuk mengenali syubhat-syubhat mereka. Untuk dibantah, untuk diwaspadai, untuk dijauhi. Sebab siapa yang tidak mengetahui keburukan, maka dikhawatirkan ia akan terperosok di dalamnya. Jatuh di dalam penyimpangan yang salah tersebut. Nah, di dalam kitab karya Syekh Amin bin Abdullah Asy-Syaqawi Al-I'tisam bil Kitabi was Sunnah. Poin yang pertama dari penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan, kita jelaskan dari tulisan Syekh Amin bin Abdullah Asy-Syaqawi dalam kitab ringkas beliau Al-I'tisam bil Kitabi was Sunnah. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu." Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali agama Allah, ya. Wa la tafarraqu, dan jangan kalian bercerai-berai. Ya. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan, kata beliau di sini maksud firman Allah, kita bacakan saja. Ya, berpeganglah kalian kepada tali agama Allah, wa'tasimu bihablillah, ai ya, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, ai tuwahhidullah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagian lagi mengatakan berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Ya. Sebagaimana apa yang ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Naam. Adapun firman Allah, wala tafarraqu, agar kalian berjamaah dan agar kalian tidak bercerai-berai. Naam. Dan yang dimaksud di sini berpegang teguh dan berjamaah adalah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dan jamaah atau persatuan yang dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Karena tidak akan ada terwujud persatuan yang benar kecuali persatuan itu dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Karena di sana ada slogan-slogan persatuan, tapi slogan-slogan persatuan hizbiyah, persatuan kelompok yang masuk dalam firman Allah setelahnya wala tafarraqu, yang membuat ya agama ini malah tercerai-berai. Setiap kelompok kullu hizbin bima ladaihim farihun, menganggap kelompoknya yang paling benar. Nah, padahal telah menyimpang, telah menyelisih dari Al-Quran dan Sunnah. Bukankah di sana ada orang yang belajar Al-Quran, menghafal Quran, belajar tahsin, belajar juga kitab-kitab akidah awal-awalnya, tapi bersamaan dengan itu diajak masuk ke ormas, lalu kemudian diajak untuk memberontak kepada pemerintah, waliyadzubillah. Hindari kelompok-kelompok seperti itu, khususnya yang baru hijrah. Iya. Nah, kenali, pelajari di mana antum harus mengambil ilmu agama. Orang yang mengajarkan Al-Quran, mengajarkan As-Sunnah di atas pemahaman para sahabat berdasarkan perkataan-perkataan para ulama Ahlus Sunnah yang mu'tabar yang dikenal, maka duduklah di situ belajar dengannya. Adapun belajar Al-Quran ataupun dia belajar akidah tapi ujung-ujungnya mengajak kepada kelompok, apalagi memberontak kepada pemerintah, tinggalkan majelis itu, tinggalkan ustadz tersebut sampai pun detailnya panjang, sampai pun dia lulusan Madinah dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu menyelisihi. Karena persatuan yang dimaksud adalah persatuan yang berlandaskan dengan Al-Quran dan Sunnah bifahmi salafil ummah. Al-Quran dan Sunnah dengan berdasarkan pemahaman para salaf, para sahabat ridwanu alaihim ajma'in. Itulah asas kebenaran. Itu atas asas persatuan. Itu yang diinginkan. Maka kalau kita cermati, banyak sekali nas melarang untuk kita bercerai-berai dan perintah untuk kita bersatu. Ya, tapi itu tadi apa yang dimaksud dengan persatuan? Ya.
Di antaranya Allah berfirman, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'." Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agama Allah dan mereka menjadi berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Ini tadi kita katakan. Jadi yang memecah agama itu yang berkelompok-kelompok. Nah, yang berkelompok-kelompok. Sehingga bangga dengan kelompoknya, bangga dengan ormasnya, bangga dengan yayasannya, bangga dengan lembaganya. Naam. Wal'iyadu billah. Nasallallahu al-afiyah wassalamah. Kata Allah, lasta minhum fi syai'. Tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu kepada mereka. Naam. Makanya disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah yarda lakum thalatha wa yakrahu lakum thalatha. Fayarda lakum an ta'buduhu wa la tushriku bihi syai'a wa an ta'simu bihablillahi jami'a wa la tafarraku." Ini 3 perkara yang dicintai oleh Allah. Yang pertama apa? Nabi bersabda, sungguhnya Allah meridhoi kalian 3 perkara dan membenci terhadap kalian 3 perkara. Yang diridhoi adalah Allah meridhoi kalian apabila kalian mentauhidkan Allah, menyembah Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, berpegang teguh dengan tali agama Allah dan tidak berpecah belah. Ini perkara-perkara yang diridhoi. Dan sekali lagi, tidak berpecah belah maksudnya di sini bersatu di atas Quran dan Sunnah, di atas akidah yang sahih. Itulah persatuan. Adapun slogan persatuan, ya akan tetapi menyelisih Al-Quran dan Sunnah, persatuan yang mana yang dia inginkan? Naam. Baik. Adapun yang dibenci adalah wa yakrahu lakum qila wa qal wa kathratus su'al wa ida'atul mal. Adapun yang dibenci adalah berkata ucapan-ucapan yang tidak baik, sia-sia, ya banyak bertanya dari perkara yang juga tidak harusnya ditanyakan, serta menghambur-hambur harta. Hadis riwayat Muslim. Nah, jadi maksud berpegang teguh ya adalah di atas Al-Quran dan Sunnah berdasarkan dengan pemahaman para salafus salih. Ya. Nah, semuanya diperingatkan dengan tegas oleh Allah. Wa may yushakkikir rasulu min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Perhatikan. Wa may yushakkikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yang menentang Rasul tatkala jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang mukminin. Siapa yang dimaksud orang mukminin di sini kalau kecuali para sahabat ridhanu alaihim ajmain? Bukankah juga Allah menyebutkan di dalam doa yang senantiasa kita panjatkan, ihdinas siratal mustaqim, berikan aku jalan yang lurus ya Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau telah berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka? Rasulullah SAW dan para sahabat. Naam. As-sabiqun al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Orang-orang yang pertama kali masuk ke dalam Islam dari kalangan sahabat, muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Mengikuti para sahabat. Iya. Nah, siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya, ya, dan mengikuti jalan bukan jalan orang mukmin, bukan jalannya para sahabat, bukan jalannya para salafus saleh, ya, maka kami biarkan mereka leluasa terhadap kesesatannya, dan dia dikuasai dengan kekuasaan tersebut, dan kelak kami masukkan ke dalam neraka jahanam, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, maka itulah persatuan. Kalau kita mau bersatu, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Bifahmi salaful ummah. Ya. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, dengan pemahaman para sahabat ridhanu alaihim ajmain. Di situ terjadi persatuan. Itulah persatuan. Makanya saya pernah mendengar kajian Syekh, ya, via online, yakni Syekh Shalih Al-Fauzan. Dia mengatakan, dia ditanya, ya Syekh, kenapa terjadi perpecahan khususnya di kalangan Ahlus Sunnah? Maka kata Syekh, mereka tidak ikhlas dalam berdakwah. Ya, itu karena kurangnya keikhlasan dalam dakwah-dakwah mereka. Kurangnya keikhlasan mengajak kepada Al-Quran dan Sunnah. Mengajak kepada jalan Allah dan Rasulnya. Karena sebagian kita itu terjatuh dalam fitnah. Awalnya kita ajak manusia kepada Al-Quran dan Sunnah. Ujung-ujungnya kita ajak manusia kepada diri kita. Dilarang ngaji di tempat ini. Dilarang ngaji di tempat itu. Padahal si Fulan, Ustadz Alan adalah Ustadz Ahlus Sunnah. Nah,
Ini penyakit. Ya. Dan ini tidak akan terjadi persatuan kalau seperti ini. Yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan pertolongan. Adapun perpecahan, maka itu telah jauh-jauh diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Tirmidzi, Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, qala Rasulullah SAW, iftaraqatal yahudu ala 71 firqah. Ya, Yahudi akan terpecah menjadi 71 golongan. Waqtaraqat nasara ala 72 firqah. Ya, 72 golongan. Wa satafarraqal hadhil umma ala 73 firqah, dan terpecah umatku menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar atau kulluha finnar illa wahidah. Semuanya di neraka kecuali satu. Qila man huwa ya Rasulullah? Ditanya, siapa mereka ya Rasulullah? Qal ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang aku berada di atasnya dan para sahabatku berada di atasnya. Inilah jalan yang satu. Inilah firqatun najiyah. Inilah jalan yang selamat, inilah kelompok yang selamat, golongan yang selamat. At-Taifatul Mansurah, golongan yang mendapat pertolongan. Ini jalannya ini. Ya, bukan kita katakan kita kapling surga, tidak. Dakwah Ahlussunnah, dakwah Salafiyah itu tidak mengatakan bahwa kita paling benar, kita kapling surga, tidak. Akan tetapi kita mengajak kepada jalan yang satu ini yang disebutkan oleh Nabi SAW, yaitu jalannya para sahabat, jalannya Nabi dan para sahabat, karena itulah satu-satunya jalan keselamatan. Maka kita mengajak ke jalan tersebut. Ayo kembali kepada Al-Quran, ayo kembali kepada hadits Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat ridwanu alaihim ajma'in. Naam. Iya. Maka inilah jalan keselamatan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min duni awliya qalilan ma tadhakkarun." Ikutilah apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Apa yang diturunkan Allah untuk kita? Al-Quran dan Sunnah. Kedua-duanya sederajat. Kedua-duanya wahyu dari Allah. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Karena Nabi itu tidak berkata, tidak berbuat kecuali wahyu dari Allah. Al-Quran dan Sunnah sederajat. Makanya kita kembali ke itu. Ikutilah apa yang diturunkan kepada Allah. Jangan mengikuti ya, wala tattabi'u min dunihi awliya. Jangan mengikuti pemimpin-pemimpin selain Allah. Ya. Walaupun jamaahnya banyak. Nah, walaupun mungkin pakaiannya sama, dia berjenggotan, celananya cingkrang, dia pakai juga jilbab besar, tapi pemahamannya rusak. Salah. Tidak berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Kalaupun dia pakai Al-Quran dan Sunnah, dia pahami sesuai dengan pemahamannya, bukan pemahaman para sahabat. Tinggalkan. Dalam ayat yang lain Allah tegas menyuruh kita untuk berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Allah berfirman dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat ke-43, "Faltamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim." Maka berpegang teguhlah. Naam. Fastamsik billadzi uhiya ilaik innaka ala siratim mustaqim. Maka berpegang teguhlah kalian kepada agama Allah yang telah diwahyukan kepada kalian. Wahyu, Al-Quran, dan Sunnah. Ya, sesungguhnya kamu telah berada di atas jalan yang lurus. Ya, dan Allah berfirman, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Kemudian kami jadikan kalian berada di atas satu syariat. Satu syariat, peraturan dari urusan agama Allah. Ya. Al-Quran dan Sunnah, satu syariat. Ikutilah syariat itu. Jangan kalian ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui syariat tersebut. Rasulullah SAW jelas bersabda, "Wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in ista'samtum bihi. Kitabillah atau kitaballah wa sunnati." Sungguh aku telah tinggalkan pada kalian sesuatu yang apabila kalian
menjadikan sesuatu tersebut sebagai pegangan teguh, kalian tidak akan tersesat, itu Al-Quran dan Sunnah. Ya, dalam redaksi yang lain, inni qad taraktu fikum syai'an lan tadillu ba'dahuma kitabillahi wa sunnah. Sungguhnya aku telah tinggalkan pada kalian dua perkara yang tidak akan tersesat kalian apabila berpegang teguh dengan kedua tersebut, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu ditopang dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para sahabat ridwanu alaihim ajma'in. Naam. Inilah cara efektif yang paling utama untuk menanggulangi penyimpangan akidah. Baik. Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, di antara sebab penyimpangan akidah, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, adalah al-inayatu bi tadrisil aqidati sahihah. Yani aqidah as-salafus salih fi mukhtalifil marahil ad-dirasiyah wa i'ta'uha hisas al-kafiyah min al-manhaj wal ihtimamul baligh fi tadqiq al-imtihanati fi hadhil maddah. Ya. Perhatian pada pelajaran-pelajaran akidah yang benar. Perhatian untuk memberikan pelajaran-pelajaran akidah yang benar. Akidah dari salafus saleh, dari sahabat ridwanu alaihim ajma'in, dari tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan imam ahlus sunnah. Ya, di berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, universitas. Nah, ajari itu. Masukkan susupan-susupan akidah. Ya, ajarkan mereka akidah. Semua pelajaran-pelajaran yang diajarkan. Ya, di antaranya apa yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada Ibnu Abbas. Sewaktu Ibnu Abbas masih anak-anak. Ya gulam, wahai anak-anak, pendidikan akidah. Ihfazillah, jagalah batasan-batasan Allah. Aqidatut tauhid. Ajarkan tentang di mana Allah. Ya. Wajibnya kita taat kepada pemerintah kaum muslimin. Ajarkan akidah. Belajar akidah. Nah, dan memberikan kalau perlu pelajaran-pelajaran yang banyak terkait itu. Ya Alhamdulillah, pondok-pondok pesantren yang diempu oleh para ustadz, para asatidzah kita hafizahumullah, ya itu sudah menjalar di mana-mana ada. Ya. Nah, mau di Pindrang, mau di Polmas. Masya Allah. Nah, mau di Parepare ada, di Makassar apatah lagi. Nah, bawa anak-anak kita ke sana belajar. Dan kita juga kalau perlu belajar di sana. Kita dengan anak-anak kita belajar. Nah, itu harus perhatian. Ini cara menanggulangi penyimpangan akidah yang kedua. Nah, ini kita ringkas. Yang ketiga, an tuqarrara dirasatul kutubis salafiyyatis safiyah wa yubta'ada an kutubil firaqil munharifah kas-sufiyah wal mubtadi'ah wa jahmiyah wal mu'tazilah wal asy'ariyah wal maturidiyah wa ghairihim illa min babi ma'rifatiha li raddi ma fiha minal batil wa tahdhiri minha. Yang ketiga untuk menanggulangi penyimpangan adalah menjadikan kitab-kitab salafus saleh yang bersih dari penyimpangan sebagai materi-materi pelajaran kita dan pelajaran di sekolah-sekolah dan anak-anak kaum muslimin. Dan jauhkan dari kitab-kitab yang menyeleweng, yang menyimpang. Seperti Sufi, Ahlul Bid'ah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, dan yang lainnya. Ya. Kecuali hanya sekedar membaca atau mengetahuinya sebagai tambahan wawasan untuk membantah kebatilan mereka atau mewaspadai mereka, itu tidak masalah untuk dipelajari. Karena tadi ya Syekh menyebutkan bahwa siapa yang tidak mengenal keburukan maka dikhawatirkan dia terjatuh kepada keburukan tersebut. Nah, yang terakhir, qiyamu du'atin muslihina yujaddiduna linnas aqidatis salaf wa yaradduna dhalalatil munharifina anha. Ya, yaitu mengutus atau menyebar para dai-dai yang memberikan pelajaran-pelajaran, ya, membenarkan akidah-akidah ya yang rusak dari kubu kaum muslimin, mengajarkan akidah-akidah salaf, ya, dan menjawab ya pertanyaan-pertanyaan, ya, serta
memberikan wayarduna ad-dhalalatil munharifin anha, menolak seluruh akidah-akidah yang menyimpang ya dengan akidah yang benar tersebut. Alhamdulillah ini telah terjadi. Ya. Di antaranya adalah apa yang telah dilakukan oleh penulis hafizahullah taala Syekh Shalih Al-Fauzan ya. Di antaranya beliau menulis buku-buku ya terkait masalah akidah, dan sebelum ini juga ada buku-buku yang ditulis oleh para ulama ya terkait masalah akidah ya. Nah, khususnya adalah Syekh Al-Mujaddid Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Ya banyak sekali buku-buku beliau terkait masalah akidah dasar, Utulus Salasa atau Salatatil Usul. Naam. Qawaidul Arba. Naam. Ya, Kitabut Tauhid. Naam. Naam, dan kitab-kitab akidah Ahlus-Sunnah seperti akidah Ahlus-Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah ya. Syarhus Sunnah atau Usulus Sunnah. Banyak sekali kitab-kitab akidah Ahlus-Sunnah kita pelajari, dan itu diajarkan oleh para asatidz kita, alhamdulillah. Naam. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk mengetahui kebenaran dan mengikuti kebenaran tersebut, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyimpangan-penyimpangan yang dengannya bisa menjerumuskan kita kepada kebinasaan. Innahu waliyyu dzalik wal qadar alaih. Ini yang dapat kami sampaikan di pertemuan yang ketiga kali ini. Insyaallah taala di pertemuan besok di waktu yang sama kita akan membahas bab yang kedua di pasal yang pertama. Baik, semoga Allah memberikan taufik untuk kembali kita bisa melanjutkan pelajaran kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.